teman-teman semua, selamat malam. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Devi Romauli Sitanggang, Naomi Putri Silaban, Pasca Aprianti, dan Sarah Nurdia Rosa akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Audit Kecurangan. Nah, di sini saya Naomi Putri Silaban akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian dari audit kecurangan. Audit kecurangan merupakan upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan yang terjadi dalam transaksi-transaksi komersial, sebagaimana yang diakui oleh Ikatan Audit Indonesia bahwa kesengajaan merupakan sesuatu yang sulit untuk ditentukan. Padahal faktor kesengajaan merupakan kata kunci untuk Ikatan Audit Indonesia menentukan apakah kesalahan tersebut merupakan kekeliruan atau kecurangan. Meskipun demikian, kita harus membedakan kekeliruan dan kecurangan. Nah, kekeliruan itu merupakan tindakan yang dilakukan tidak sengaja yang dapat terjadi dalam setiap pengelolaan transaksi. Kalau yang kecurangan itu merupakan tindakan yang disengaja dalam setiap tahap pengelolaan transaksi. Nah, untuk kekeliruan itu sendiri terbagi dua bentuk ya. Dia ada dua bentuk. Yang pertama itu dia ada intentional error. Intentional error ini merupakan kesalahan yang dilakukan sengaja. Kenapa? Karena dia tujuannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Seperti merekayasa laporan keuangan supaya terlihat baik. Kalau yang kedua ada unintentional error. Unintentional error ini merupakan kesalahan yang tidak disengaja, manusiawi atau human error. Misalnya dia itu salah jumlah atau menggunakan PSAK yang tidak sesuai karena ketidaktahuannya. Kalau untuk kecurangan itu dia juga terbagi menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama ada collusion. Collusion ini kesalahan yang sulit dideteksi. Kenapa dia sulit dideteksi? Karena kesalahan ini dilakukan tidak hanya satu orang. Itu dia ada kerjasama di dalamnya, melibatkan lebih dari satu orang. Misalnya melibatkan beberapa divisi yang saling terkait. Contoh divisi pembelian dengan accounting, dengan warehouse, bahkan melibatkan pihak supplier. Misalnya mereka melakukan transaksi fiktif, pembelian fiktif. Kalau untuk bentuk kecurangan yang kedua itu ada fraud. Fraud ini contohnya itu memberikan pendapat, menyatakan bahwa sesuatu itu benar padahal dia tahu itu salah. Nah, untuk yang kedua di sini di slide selanjutnya ada jenis-jenis kecurangan. Jenis-jenis kecurangan di sini ada dua, kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, ini berupa salah saji atau terdapat penghapusan atau kesalahan pengungkapan yang disengaja dilakukan untuk mengelabui para pengguna laporan tersebut. Selanjutnya ada penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset di sini kesalahan yang melibatkan pencurian terhadap aset dari suatu entitas. Nah, kalau di sini itu misalnya bisa penyalahgunaan aset di sini bisa melibatkan pihak-pihak internal, pegawai, bahkan mungkin manajer yang memiliki akses untuk melakukan hal tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya Devi Romauli Sitanggang. Terima kasih. Perkenalkan, saya Devi Romauli. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu Naomi Putri Silaban. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Nah, di dalam SAS 99 atau AU 316 dijelaskan bahwa terdapat 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Nah, di mana 3 kondisi yang menyebabkan kecurangan ini itu dinamakan segitiga kecurangan atau front triangle. Nah, di dalam segitiga kecurangan ini terdapat yang pertama yaitu insentif atau tekanan, di mana manajemen atau pegawai lainnya memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan tersebut. Nah, contoh itu misalnya memiliki banyak hutang atau tagihan yang menumpuk, terus memiliki gaya hidup yang mewah dan sebagainya. Yang kedua itu ada kesempatan, di mana situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau
pegawai untuk melakukan kecurangan. Nah, ini biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, di mana kurangnya pengawasan sehingga membuat mereka menyalahgunakan wewenang. Dan yang ketiga itu ada sikap atau rasionalisasi. Nah, di mana ada sikap, karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur. Misalnya, masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan yang lebih, seperti misalnya naik jabatan atau posisi, terus gaji atau dan promosi dan lain sebagainya. Nah, dalam segitiga kecurangan ini juga itu terdapat juga faktor resiko kecurangan dalam pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Nah, dalam resiko kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset ini itu memiliki 3 kondisi yang sama, namun contoh resiko yang berbeda. Nah, misalnya contohnya itu yang pertama itu misalnya insentif atau tekanan. Contoh risiko dalam kecurangan dalam laporan keuangannya itu misalnya kestabilan atau profitabilitas keuangan terancam oleh kondisi ekonomi, industri, atau operasi entitas. Sebagai contoh, terjadi penurunan permintaan dari pelanggan dan meningkatnya kegagalan bisnis baik dalam lingkungan industri maupun ekonomi secara keseluruhan. Nah, yang itu contohnya tekanan yang besar terhadap manajemen untuk melunasi hutang atau untuk memenuhi ekonomi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu kesejahteraan pribadi manajemen atau dewan komisaris terancam secara material oleh kinerja keuangan entitas. Nah, sementara dalam contoh faktor risiko dalam penyalahgunaan aset itu yaitu kewajiban keuangan pribadi menciptakan tekanan kepada mereka yang memiliki akses aset rentan terhadap pencurian, hubungan yang tidak harmonis antara manajemen dan karyawan yang memiliki akses atau aset yang rentan memotivasi karyawan untuk menggelapkan aset tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kesempatan. Contoh faktor risiko kecurangan dalam laporan keuangannya itu yaitu estimasi akuntansi signifikan yang menyangkut pertimbangan atau ketidakpastian yang sulit diverifikasi, tidak efektifnya dewan komisaris dan komite audit dalam mengawasi laporan keuangan. Nah, kalau di dalam contoh penyalahgunaan asetnya itu adanya kas dalam jumlah besar atau persediaan yang kecil, namun bentuknya itu mahal harganya atau banyak yang diminta. Nah, lemahnya pengendalian internal atau aset itu biasanya karena adanya yang pertama itu pemisahan tugas atau pemeriksaan independen, dan yang kedua itu daftar pemasok untuk mendeteksi pemasok yang tidak terotorisasi. Yang kedua, penyaringan calon pegawai yang memiliki akses terhadap aset. Dan yang terakhir itu ada wajib cuti bagi pegawai yang memiliki akses terhadap aset. Nah, yang terakhir itu ada sikap atau rasionalisasi. Contoh faktor risiko kecurangan dalam laporan keuangan yaitu komunikasi yang tidak efektif atau tidak tepat dan dukungan nilai entitas. Mengetahui sejarah pelanggan atas undang-undang sekuritas dan undang-undang dan peraturan lainnya. Manajemen melakukan peramalan yang sangat agresif atau tidak realistis kepada analisis, kreditur, dan pihak ketiga lainnya. Nah, kalau contoh dalam penyalahgunaan asetnya itu yaitu tidak peduli dengan kebutuhan untuk memonitor atau mengurangi risiko pencurian aset. Terus tidak peduli dengan pengendalian internal dengan melanggar pengendalian yang ada atau gagal untuk memperbaiki definisi pengendalian internal yang telah diketahui. Baik, sekian dari presentasi saya dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sarah Nurdia Rosa. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Devi Romauli. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang menilai risiko kecurangan. Nah, biasanya sumber informasi yang dapat digunakan itu terdapat 5 sumber. Yang
pertama, komunikasi di antar tim audit. Nah, biasanya diskusi yang dilakukan itu menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana dan di mana kemungkinan letak salah saji yang material akibat kecurangan tersebut. Pertimbangan yang diperlukan adalah ketiga faktor yang telah dibahas sebelumnya oleh Devi Romauli, yaitu insentif atau tekanan, kesempatan, dan sikap atau rasionalisasi. Nah, yang kedua itu bagaimana manajemen dapat melakukan dan menutupi pelaporan keuangan yang curang tersebut. Nah, yang ketiga itu bagaimana seseorang dapat menyalahgunakan aktiva. Nah, yang terakhir itu adalah bagaimana seorang auditor menanggapi kerentanan salah saji yang material akibat kecurangan tersebut. Nah, sumber yang kedua adalah pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Nah, pertanyaan yang harus diajukan itu harus spesifik, termasuk kemungkinan manajemen yang mencurigai adanya kecurangan. Nah, pertanyaan juga dapat diajukan kepada pihak lain, termasuk komite audit. Nah, lalu untuk sumber yang ketiga itu adalah faktor-faktor risiko. Nah, faktor-faktor risiko itu terdapat tadi yang telah saya jelaskan, yaitu insentif atau tekanan, kesempatan, dan sikap atau rasionalisasi. Nah, yang perlu dipertimbangkan dengan informasi yang ada. Nah, yang kemudian yang perlu diingat, ketiga faktor tadi itu tidak selalu muncul untuk menjadi faktor-faktor risiko yang secara signifikan. Nah, yang sumber yang keempat itu adalah prosedur analitis. Nah, prosedur analitis dirancang pas di awal perencanaan audit. Nah, bila hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, biasanya lakukan evaluasi dengan mempertimbangkan informasi lain. Nah, sumber yang kelima adalah informasi lain. Nah, informasi lain ini bisa kita dapatkan di setiap tahap atau bagian audit, pada bagian menilai suatu risiko kecurangan, dan kebanyakan dapat mengindikasikan risiko kecurangan yang tinggi. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Itu yang berikutnya dijelaskan oleh Pasca Aprianti. Baiklah, saya Pasca Aprianti akan menjelaskan yang pertama, yaitu merespon risiko kecurangan. Respon auditor terhadap risiko kecurangan meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan. Yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menangani risiko kecurangan. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur untuk menangani pengabaian pengendalian oleh manajemen. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab bila dicurigai ada kecurangan. Yang pertama, ketika auditor mencurigai bahwa kecurangan mungkin telah terjadi, PSA 70 mengharuskan auditor untuk mendapatkan bukti tambahan untuk apakah kecurangan yang signifikan itu terjadi. Nah, ketika pihak auditor telah mencurigai adanya sebuah kecurangan, pasti mereka akan mencari bukti-bukti apa aja yang terjadi oleh kecurangan itu. Setelah mereka mendapatkan bukti tentang kecurangan tersebut, mereka diharuskan lagi untuk mencari bukti tambahan. Untuk apa sih sebenarnya kecurangan ini terjadi? Untuk apa sih pihak-pihak ini melakukan kecurangan? Itulah yang harus dicari oleh para pihak auditor, yaitu bukti tambahan mengenai untuk apa terjadinya kecurangan tersebut. Dan yang terakhir, auditor seringkali menggunakan perangkat lunak audit seperti ACL atau IDEA untuk menentukan apakah kecurangan telah terjadi. Sebagai contoh, perangkat lunak dapat digunakan untuk mencari transaksi-transaksi fiktif. Nah, transaksi-transaksi fiktif itu maksudnya itu seperti kayak nomor faktur diduplikat atau nomor faktur penjualannya itu diduplikat pada basis data dokumen pengiriman. Nah, itulah gunanya perangkat lunak tersebut untuk mencari tahu dan mengetahui apakah nomor faktur ini beneran ada atau hanya sebatas pembuatan oleh pihak-pihak yang curang tersebut.
Itulah gunanya perangkat lunak tersebut, dan untuk meyakinkan bahwa semua penjualan telah didukung dengan bukti pengirimannya. Nah, dari nomor faktur itu kita bisa lihat, oh apakah barang ini udah dikirim atau apakah barang ini hanya sebuah nomor faktur ini hanya fiktif aja. Itulah gunanya perangkat lunak audit tersebut untuk mengetahui kecurangannya. Demikianlah yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kami harap teman-teman semua dapat mengerti dengan penjelasan kami. Terima kasih dan selamat malam.